Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Vinta akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju ke paru-paru. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke jantung lagi, baru dia diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah bagian dari jantung. Ada beberapa bagian jantung dan pembuluh darah yang berperan dalam sistem peredaran darah. Nah, kita mulai dari pembuluh darah yang berfungsi untuk dia mengangkut darah kotor menuju ke jantung atau darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Itu adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Bedanya apa? Kalau vena cava superior dia mengangkut darah kaya CO2 dari seluruh tubuh bagian atas tubuh ya. Sedangkan yang inferior itu CO2 yang dari bagian bawah tubuh. Jadi vena cava superior dan inferior dia mengangkut darah kaya akan CO2 ke seluruh tubuh. Ini adalah pembuluh darahnya ya. Yang ini yang superior dan ini yang inferior. Kemudian dia akan masuk ke ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan itu atau nama lainnya adalah serambi kanan. Nah, dia berfungsi untuk mengolah CO2. Kemudian serambi kanan dia akan menuju ke atrium kanan. Atrium kanan itu adalah bilik kanan. Jadi bagian jantung yang sebelah kanan maupun atrium maupun ventrikel itu kaya akan CO2. Nah, antara atrium dan ventrikel kanan itu disekat oleh yang namanya katup tricus spidalis atau sekat yang dia mempunyai 3 lapis. Kenapa kok 3 lapis? Karena bagian kanan jantung itu adalah bagian yang dia itu membawa darah kotor sehingga katupnya itu harus tebal. Jadi darah yang kaya akan CO2 itu masuk ke serambi kanan, kemudian dia akan diteruskan ke bilik kanan. Nah, setelah dari bilik kanan atau darah kaya akan CO2, dia akan dirubah menjadi O2 ke dalam paru-paru. Pembuluh darah yang akan menuju ke paru-paru itu adalah yang berperan adalah arteri pulmonalis. Nah, pulmonalis ini adalah bahasa biologinya paru-paru ya. Arteri pulmonalis dia kaya akan CO2, kemudian dia akan menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru pertukaran gas dari CO2 menjadi O2, kemudian dari paru-paru akan diedarkan melalui vena pulmonalis atau ini paru-paru menuju ke jantung. Jantung bagian mana? Jantung bagian ventrikel kiri atau serambi kiri. Kemudian akan menuju ke atrium kiri atau bilik kiri. Nah, antara ventrikel dan atrium itu disekat oleh katup yang namanya mitral atau katup bicuspidalis ya. Spidalis. Ini dia ada 2 lapis, berbeda dengan 3 lapis yang tadi antara bilik kanan dan serambi kanan. Karena di atrium kiri maupun ventrikel kiri itu sudah membawa O2 sehingga dia aman, sehingga kalau katupnya itu tidak terlalu tebal karena dia darahnya sudah bersih atau sudah oksigen. Nah, setelah dari atrium kiri, dari ventrikel kiri menuju ke atrium kiri, dia akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang namanya pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar pada jantung. Darah besar jantung. Nah, di dalam aorta itu juga ada yang namanya katup aorta. Nah, ini fungsinya sebagai detak jantung. Jadi kalau detak jantungnya itu dia berdegup, itu berarti pembuluh darah atau darahnya itu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kan jantung itu berdetak, jeduk. Nah, waktu dia berdetak itu katupnya itu membuka. Kalau dia melonggarkan lagi berarti itu katupnya menutup. Jadi fungsi dari katup aorta itu adalah seperti itu.
Nah, sekarang ini beralih untuk mekanisme peredaran darah besar ya. Sistem peredaran darah besar, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa darah kotor dari kepala dan tangan ini adalah superior, dan tubuh bagian bawah ini adalah inferior. Jadi darah kotor yang mengandung CO2, sini juga CO2, akan dibawa menuju ke jantung. Di sini ada jantung ya. Dibawa oleh vena cava superior. Superior di sini adalah vena cava inferior. Masing-masing membawa CO2 ke serambi kanan. Ini dari atas ke serambi kanan. Kemudian di sini tadi ada katup tricuspidalis ya. Dari serambi kanan kemudian menuju ke bilik kanan. Dari bilik kanan kemudian dia akan menuju ke paru-paru untuk ditukarkan dari CO2 menjadi O2. Nah, pembuluh darah yang berperan apa? Adalah arteri pulmonalis. Pulmo adalah paru-paru. Kemudian setelah sudah dirubah dari CO2 menjadi O2, dia akan diedarkan lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Ada di sini ya. Kemudian di sini ada katup bicuspidalis menuju ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini baru diedarkan ke seluruh tubuh, ke atas maupun ke bawah, superior ataupun inferior, melalui pembuluh darah besar ataupun aorta. Nah, dari aorta sini nanti akan menuju ke arteri yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya, pembuluh darah yang mengangkut darah kotor itu adalah vena, sedangkan yang membawa darah bersih itu adalah arteri. Nah, berbeda dengan yang paru-paru. Kenapa kok di sini arteri pulmonalis padahal dia seharusnya membawa darah bersih? Sedangkan di sini adalah vena pulmonalis, karena di pembuluh darah vena itu adalah darah yang menuju ke jantung, sedangkan arteri itu adalah darah yang keluar ke jantung. Nah, sedangkan konsep dari arteri itu adalah keluar. Arteri itu adalah keluar, sedangkan vena itu adalah masuk. Sedangkan di paru-paru atau di pulmo, arteri itu dia masuk, padahal seharusnya dia itu keluar. Sedangkan vena dia seharusnya masuk, tapi dia malah keluar menuju ke jantung. Sehingga pembuluh darah yang berperan di sini adalah arteri pulmonalis, karena dia keluar dari jantung tapi masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan vena pulmonalis dia seharusnya masuk ke dalam jantung seperti ini, tapi dia malah keluar dari paru-paru menuju ke jantung. Makanya di pembuluh darah pulmonalis itu dia berbeda dengan yang ada di dalam tubuh atau yang disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, sekian penjelasan dari Bu Vinta mengenai sistem peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.